Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini adalah film inspiratif berjudul English Finglish. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan diperankan oleh Sri Devi sebagai Sasi dan Adil Hussein sebagai Satis. Film ini menceritakan tentang kesedihan seorang ibu yang kurang diperdulikan suami dan anak perempuannya hanya karena tidak bisa berbahasa Inggris. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Sasi, seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya sibuk mengurusi keluarganya. Dia tinggal bersama mertuanya, suaminya, juga kedua anaknya, Sapna dan Sagar. Sasi memiliki kekurangan dalam pengucapan kata bahasa Inggris. Seperti saat sarapan pagi ini, Sasi salah mengucapkan kata jazz dengan jazz. Hal itu membuat suaminya, Satis, dan anaknya Sapna menertawakannya. Tapi Sagar, anak bungsunya, selalu membela sang ibu. Selain sibuk mengurusi keluarganya, Sasi membuat ladu dan menjualnya jika ada pesanan. Kali ini pesanannya lumayan banyak. Sasi meminta izin ke suaminya agar meminjamkan mobil sebentar untuknya mengantar pesanan ladu. Tapi Satis hanya menghiraukannya saja. Satis emang gak pernah mau nganterin istrinya karena dia menganggap istrinya hanya pantas di dapur dan mengurus anak. Padahal Sasi ini sangat berbakat menjadi pebisnis. Ladu yang dia buat sangat enak dan disukai banyak konsumen. Sasi memberi kabar kalau ladu yang dia bikin habis terjual. Dan lagi-lagi, Satis tidak memperdulikannya. Sesampainya di rumah, Sagar memberitahu Sasi kalau kakaknya Sapna sedang keluar main ke kafe bersama teman prianya. Tapi Sasi tidak marah. Tak lama Sapna pulang dan Sasi langsung menanyakan dari mana saja Sapna. Sapna malah sewot dengan berkata, "Ngapain nanya-nanya? Emangnya ibu bisa ngajarin aku sastra Inggris?" Hal itu membuat Sasi sedih. Apalagi, keesokan harinya, Sasi kaget mendengar Sapna marah-marah di telepon. Ternyata Satis tidak bisa mengantar putrinya terima rapot tahunan. Sapna semakin kesal, karena mau tidak mau, dia harus pergi bersama ibunya. Sesampainya di sekolah, Sapna sangat malu melihat ibunya berbicara bahasa Inggris terbata-bata dengan ibu temannya. Sapna menjawab semua pertanyaan ibu temannya karena Sapna malu kalau ibunya ketahuan tidak bisa bahasa Inggris. Sapna semakin malu saat ibunya meminta izin agar wali kelas Sapna berbicara bahasa India saja untuk menjelaskan laporan akademik Sapna. Saat di perjalanan pulang, Sasi merasa senang dan bangga karena anaknya berprestasi. Namun Sapna malah terus memarahi Sasi karena malu memiliki orang tua kolot yang tidak bisa bicara bahasa Inggris. Padahal Sapna sekolah di sekolah internasional. Sapna membandingkan Sasi dengan ayahnya, hingga membuat Sasi sedih kembali. Ia merasa sudah mempermalukan anaknya dan gagal menjadi seorang ibu. Saat Sasi mengungkap keluh kesahnya pada Satis tentang perlakuan Sapna padanya, Manu, kakak Sasi yang tinggal di New York, menelpon. Dia mengundang keluarga Sasi untuk datang ke New York menghadiri acara pernikahan anak pertamanya, Mira, yang akan menikah dengan Kevin. Satis meminta Sasi untuk pergi terlebih dahulu agar dia bisa membantu Manu dalam urusan pernikahannya. Sementara Satis dan anak-anak akan menyusul mendekati hari pernikahan Mira. Sasi mencoba membujuk Satis agar tidak membiarkannya pergi sendiri ke New York, apalagi bahasa Inggrisnya kurang baik. Namun Satis tetap egois dan menyuruh Sasi untuk pergi terlebih dahulu. Keesokan harinya, keluarga ini pun bersiap untuk keperluan penerbangan Sasi. Sasi tetap saja khawatir, apalagi setelah melihat suaminya cipika-cipiki dengan rekan kantornya. Yang paling berat adalah dia harus terpisah jauh dari anak-anaknya. Hingga akhirnya Sasi pun melakukan perjalanan ke New York. Dan merasa canggung karena dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Untungnya di pesawat, Sasi bertemu dengan seorang pria bernama Amit. Dia yang selalu membantu Sasi. Bahkan saat Sasi menyaksikan film berbahasa Inggris, pria tersebut menjadi dubber bahasa India untuk membuat Sasi mengerti film tersebut. Dia juga memberi wejangan kepada Sasi dengan berkata, "Ini kunjungan pertamamu ke Amerika. Dan pengalaman pertama hanya terjadi sekali, di mana setiap pengalaman pertama adalah istimewa. Jadi nikmatilah dengan percaya diri. Semoga sukses." All the best. Sesampainya di New York, Sasi disambut hangat oleh Manu dan Radha, anak kedua Manu.
Sesampainya di rumah Manu, Manu terus-terusan membanggakan almarhum suaminya yang sangat berjasa karena telah mendorongnya sampai dia bangkit dan sukses. Itu sangat berbeda dengan kehidupan Sasi. Lalu Manu dan Radha pun mengajak Sasi untuk jalan-jalan ke Manhattan yang penuh dengan toko-toko barang branded dan membuat Sasi merasa bahagia. Namun saat makan malam, Sasi merasa canggung diperkenalkan dengan Kevin. Mereka berbincang menggunakan bahasa Inggris. Sasi kan jadi nggak ngerti. Akhirnya dia pamit beristirahat lebih awal dan menelpon Satis untuk menanyakan kabar anak-anaknya. Keesokan hari, Radha merasa kasihan melihat Sasi hanya berdiam di rumah. Dia mengajak Sasi untuk menemani Radha berangkat kuliah. Sambil menunggu Radha menyelesaikan perkuliahannya, Sasi duduk santai di Washington Square Park. Dia pun menjadi lapar setelah melihat seorang pria sedang menikmati roti. Dia memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe. Tapi saat memesan makanan, Sasi mendapat kesulitan. Dia menghadapi kasir kafe yang sangat judes, membuatnya canggung sehingga dia gugup dan tidak nyambung waktu diajak bicara dengan kasir kafe tersebut. Insiden kecil pun terjadi. Dia menabrak pelayan kafe sehingga membuat makanan berserakan. Hal itu membuatnya ketakutan dan langsung pergi meninggalkan kafe tersebut. Saat Sasi duduk sendiri sambil menangis, Lauren memberikan kopi yang dipesan oleh Sasi dengan mengatakan bahwa kafe itu tidak bagus dan pelayanannya tidak ramah. Lalu dia pergi. Tak lama kemudian, Radha pun datang. Saat itu, Sasi melihat iklan di badan bus bertuliskan Learn to English in 4 weeks atau kursus bahasa Inggris selama 4 minggu. Sasi yang sudah menghafal nomor itu segera menghubungi pihak New York Language Center. Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, Sasi menanyakan bagaimana cara bergabung. Dan karena les tersebut dimulai hari ini, Sasi pun langsung pergi ke tempat tersebut untuk mendaftar. Singkat cerita, Sasi pun mulai mengikuti kelas bahasa Inggris yang diajar oleh Mr. David Fisher. Dia bertemu dengan beberapa orang yang berasal dari beberapa negara yang berdomisili di New York. Mereka mempunyai alasan masing-masing untuk mengikuti kelas Inggris ini. Seperti Eva, dia berasal dari Meksiko. Dia bekerja sebagai pengasuh bayi. Dia ditegur oleh majikannya karena bayinya tidak berbahasa Inggris melainkan berbahasa Spanyol. Dia pun disuruh mengikuti kelas bahasa Inggris. Di sana, Sasi bertemu kembali dengan Lauren yang ternyata sama-sama belajar bahasa Inggris. Di hari pertama Sasi belajar, Sasi merasa senang, apalagi setelah David memujinya dengan mengatakan bahwa Sasi adalah seorang entrepreneur. Dia pun semakin bersemangat untuk belajar. Namun ketika di rumah, dia menelpon suaminya dan mengatakan bahwa semua orang di sini memanggilnya entrepreneur. Suaminya hanya berkata, "Ya ampun, apakah kamu membuat ladu untuk semua orang di sana juga?" Hal itu membuat Sasi tersinggung. Setiap hari Sasi terus mengikuti kelas bahasa Inggris. Dia pun memasakkan makanan India untuk teman kelasnya. Karena Sasi merasa malu untuk mengatakan kepada keluarganya, dia pun merahasiakannya. Suatu ketika, Lauren mulai jatuh hati kepada Sasi. Dia terus berusaha mendekati Sasi dan mengajak Sasi jalan bersama. Ketika sampai di rumah, Radha bertanya kepada Sasi, apakah dia orang Italia atau Prancis? Ternyata Radha melihat Sasi dan Lauren saat jalan bersama. Sasi meminta kepada Radha untuk tidak memberitahu yang lain bahwa dia sedang belajar bahasa Inggris. Keesokan hari, Sasi mengajak Radha untuk pergi ke tempat dia belajar. Dia pun memperkenalkan semua teman Sasi kepada Radha. Dan ternyata hari ini gurunya sedang cuti karena sakit. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke bioskop dan menonton film berbahasa Inggris. Namun Radha tidak bisa ikut karena dia ada kuliah. Bye Radha. Bye. Saat di bioskop, Lauren selalu memandangi Sasi. Setelah selesai menyaksikan film, Sasi menerima telepon dari Sapna yang marah-marah dan meminta ibunya menunjukkan di mana letak kipling bukunya. Sapna marah karena Sasi berani menyentuh buku-bukunya. Dia mengatai ibunya tanpa berpikir bagaimana perasaan ibunya. Selesai menelpon, Sasi merasa marah dan merasa bahwa anaknya sangat tidak menghormatinya sebagai ibu. Sasi meluapkan emosinya kepada Lauren dengan menggunakan bahasa India. Walaupun Lauren tidak paham, dia berusaha untuk mendengarkannya. Dan ternyata efek dia marah-marah membuatnya lancar menggunakan bahasa Inggris saat memesan makanan di kafe. Mood Sasi kembali ceria setelah tidak menyangka kalau dirinya bisa memesan makanan menggunakan bahasa Inggris dengan lancar.
Sasi mulai bisa menyesuaikan diri di New York. Dia pun semakin percaya diri. Dia belajar sambil mempersiapkan pernikahan untuk keponakannya, Mira. Suatu hari, David sedang merasa sedih. Teman-teman Sasi mengoloknya karena dia seorang gay. Namun Sasi memperingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh mengoloknya. Setiap orang di sana punya hak yang sama atas perasaan mereka. Hal itu membuat David menjadi terharu dan kembali bersemangat dalam mengajar. Hari ini materinya adalah talk. Jadi satu persatu dari mereka maju untuk presentasi menggunakan bahasa Inggris. Dan saat giliran Lauren presentasi tentang alasannya ikut les di sini, dia malah memuji-muji Sasi dengan berkata, "Aku kesini karena Sasi, dia sangat cantik. Matanya seperti 2 tetes kopi di atas awan susu. Itulah mengapa aku datang ke kelas ini, adalah agar aku bisa melihatnya." Hal itu membuat Sasi terkejut dan langsung pergi meninggalkan kelas. Lauren berusaha mengejar Sasi lalu meminta maaf padanya. Sasi pun memaafkannya. Sasi sangat bersemangat dalam belajar Inggris. Dia menonton film yang berbahasa Inggris agar semakin banyak yang ia ketahui. Ketika dia tidak memahami suatu kata, dia pun bertanya kepada Rada. Dan Rada dengan senang hati menjawab semua pertanyaan bibinya itu. Suatu hari Sasi merasa dilema karena tanggal ujian bertepatan dengan tanggal pernikahan Mira. Dia pun menjelaskan hal tersebut kepada Lauren. Lalu Lauren mengajak Sasi untuk melihat New York dari lantai teratas sebuah gedung. Sejenak Sasi bisa melupakan keluh kesahnya. Tapi ketika Sasi hampir terjatuh, tanpa sengaja Lauren pun memegang tubuh Sasi. Saat itu Sasi mulai menyadari bahwa Lauren jatuh hati kepadanya. Sasi tiba-tiba pergi meninggalkan Lauren dan saat di perjalanan pulang, dia merasakan perasaan yang aneh. Saat tiba di rumah, Sasi terkejut. Ternyata suami dan anak-anaknya sudah tiba di New York dan membuatnya bahagia. Keesokan harinya, Sasi bersama dengan keluarganya menikmati kota New York. Saat sedang santai di taman, Sasi dibantu Rada mencari alasan agar dia bisa pergi ke kelas Inggris. Setelah berhasil, Sasi langsung pergi ke tempat pembelajaran. Selesai belajar, Lauren menghampirinya lagi. Dia ingin memberikan krip buatannya kepada Sasi. Namun tiba-tiba Sasi marah dan meminta Lauren untuk menjauhinya dan menjelaskan bahwa dia sudah menikah. Lauren merasa patah hati, namun dia tetap menyikapinya dengan baik dan tetap memberikan krip buatannya itu. Di sisi lain, Sagar terjatuh dan kakinya berdarah. Semua orang mencari Sasi dan tak menemukannya. Saat Sasi kembali ke taman, dia merasa cemas karena tidak menemukan keluarganya di sana. Sasi menelpon Rada dan Rada pun memberitahu bahwa Sagar terluka. Dia langsung bergegas pulang. Sasi menyesal telah egois meninggalkan keluarganya dan membuat anaknya terluka. Malam harinya, suaminya marah dan berkata kepada Sasi, "Kemana aja kamu? Kalau nggak suka kami datang ke sini, kami akan pergi kok. Sepertinya kamu lebih suka pergi sendirian ya?" Hal itu membuat Sasi merasa sangat sedih dan putus asa. Rada menghampiri Sasi yang sedang menangis. Sasi merasa sangat egois dan hanya mementingkan kelasnya daripada keluarganya. Apalagi tujuannya ke New York bukan untuk belajar bahasa Inggris. Sasi meminta Rada untuk menemui pihak kursus dan memberitahu mereka atas pengunduran dirinya. Rada berusaha untuk memberikan semangat agar Sasi tidak menyerah. Apalagi ujian tinggal 3 hari lagi. Namun Sasi tetap akan berhenti belajar bahasa Inggris. Lanjut cerita, Rada pun akhirnya menemui Mr. David untuk memberitahu tentang pengunduran Sasi. David menyayangkan hal itu karena sebentar lagi ujian akan tiba. Rada juga memberitahu Lauren tentang Sasi. Lauren pun meminta nomor Sasi. Lanjut cerita, Sasi bersama keluarganya serta calon mempelai pria menikmati ladu buatan Sasi. Saat itu Sasi sedang merasa tersinggung. Ketika mendapat pujian dari Kevin kalau ladu Sasi sangat enak, suaminya malah merendahkan istrinya sendiri dengan mengatakan kepada Kevin bahwa istrinya hanya terlahir untuk membuat ladu. Dia mengatakan itu pakai bahasa Inggris dan mengira Sasi tidak mengerti artinya. Sasi hanya bisa tersenyum dan Rada sedikit kesal.
Keesokan hari, Rada menyemangati Sasi kalau dia terlahir tidak hanya untuk membuat ladu. Rada memberikan teleponnya di mana saat itu Loren menelpon agar Sasi bisa menikmati pelajaran melalui telepon. Teman-teman menyarankan Sasi untuk datang saja besok. Ujian hanya 1 jam di jam pagi. Jadi kalau acara pernikahannya sore, Sasi tidak akan mengecewakan keduanya. Loren menyemangati Sasi agar datang besok hari, tapi Sasi tidak mau mendengarkannya. Rada mengira Sasi juga mencintai Loren. Tapi Sasi menjawab, "Rada, yang aku butuhkan bukan cinta, tapi sedikit rasa hormat. Maukah kamu membantuku besok?" Tentu saja Rada menyanggupinya. Di sisi lain, teman-teman Sasi belajar untuk ujian terakhir mereka, yakni presentasi 5 menit. Keesokan hari, di hari H pernikahan, Satis diam-diam membelikan sari untuk istrinya, sedangkan Sasi diam-diam belajar di dalam kamar mandi. Saat keluar, Sasi mendengar pembicaraan Sapna yang merendahkannya di depan teman baru Sapna menggunakan bahasa Inggris. Untungnya Sasi sudah membuat ladu lebih awal. Dia berusaha membawanya ke halaman rumah. Namun sebuah insiden terjadi. Sagar mengagetkan Sasi sehingga membuat ladu yang dari pagi dibuatnya itu tumpah. Sasi sangat sedih. Dia merasa pupus sudah harapannya untuk mengikuti ujian akhir. Satis memarahi Sagar, tapi dicegah oleh Sasi. Dia akan membuat ladu yang sama kembali. Rada sangat menyayangkan hal ini. Sasi mau tidak mau, harus rela tidak mengikuti ujian akhir. Tiba waktu pernikahan Mira. Sasi yang memakai sari baru dari suaminya itu terkejut dengan kehadiran teman-teman dan gurunya. Hal itu mengurangi rasa sedih Sasi. Ternyata Rada lah yang telah mengundang mereka tanpa sepengetahuan Sasi. Sasi pun memperkenalkan teman-teman dan gurunya kepada suaminya. Nice to meet you. Halo. Setelah upacara pernikahan Mira, pihak keluarga memberikan nasihat penting untuk kedua mempelai. Dengan menggunakan bahasa Inggris, Manu lagi-lagi mengenang almarhum suaminya dan memberi wejangan untuk anak dan menantunya. I will answer that today, Mira. Satis mentranslate apa yang diucapkan Manu kepada Sasi. Both of you always. Dan selanjutnya, setelah pihak keluarga Kevin, Rada meminta Sasi untuk ikut memberikan nasihat. Tapi Satis mencegahnya dan menjelaskan bahwa istrinya tidak pandai bahasa Inggris. Sasi tidak mau membuang kesempatan dan tetap mencoba. Di depan semua orang, Sasi menyampaikan pesan menggunakan bahasa Inggris dengan lancar. Sasi mengatakan bahwa pernikahan ini adalah sebuah hal yang indah, dan pernikahan adalah persahabatan yang paling istimewa karena selalu bersama. Mira, kadang kau merasa terkucilkan, dan Kevin, kau juga akan merasa kau lebih sedikit dibanding Mira. Cobalah untuk mengerti membantu sesama lain, agar kalian merasa sama. Pasti itu akan menyenangkan. Kadang-kadang pasangan yang menikah bahkan tidak tahu bagaimana perasaan pasangannya. Jadi kalau begitu, bagaimana mereka akan membantu satu sama lain? Apakah ini berarti pernikahan berakhir? Tidak. Di saat itulah kalian harus menolong diri kalian sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kalian lebih baik dari diri kalian sendiri. Jika kalian melakukan itu, kalian akan kembali merasa sama. Persahabatan kalian akan kembali. Hidup kalian akan menjadi indah. Keluarga itu tidak akan pernah menghakimi dan menjatuhkan kalian, apalagi membuat kalian merasa kecil hati. Keluarga merupakan satu-satunya yang tidak akan pernah menertawakan kelemahan kalian. Dan keluarga merupakan satu-satunya tempat di mana kalian akan selalu mendapatkan cinta dan rasa hormat. Mendengar itu, Satis dan Sapna menyesali perbuatan mereka. Dan Sasi mendapatkan predikat excellent dari gurunya sendiri dan tepuk tangan meriah dari semua hadirin. Lalu Sasi kembali membagikan ladu andalannya. Satis merasa cemburu melihat kedekatan istrinya dengan Loren. Satis pun bertanya, "Apakah kamu masih mencintaiku?" Sasi tertawa dan menjawab, "Kalau aku tidak mencintaimu, kenapa aku memberimu 2 ladu yang paling baik?" Hal itu membuat Satis malu dan lega. Sasi merasa bahagia dan seperti menjalani hidup yang baru dan penuh cinta serta kehormatan. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.